Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyakku Channel. Gimana kabar kalian bosku? Lama rasanya kita nggak berjumpa lagi ya bos. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam membudidayakan ikan gapi sekaligus dengan tanaman aquascape. Nah kalau kalian punya lahan terbatas di rumah kalian atau di tempat kalian, itu jangan berkecil hati untuk tidak bisa membudidayakan tanaman hias kalian ataupun ikan hias kalian. Contohnya saya hanya bermodalkan ember ya Mas Bro ya. Hanya modal ember seperti ini tuh bisa sekali untuk berbudidaya ikan hias sekaligus tanaman aquascape-nya. Nah, kalian yang perlu lakukan ya, ini tips dari saya. Sebenarnya simpel banget, kalian nggak perlu beli mahal-mahal. Yang perlu kalian siapkan modalnya adalah ikannya dan juga ember serta tanamannya. Kalau yang saya gunakan ini medianya Mas Bro ya. Selain tadi wadahnya media ember, saya menggunakan tanah liat ya, tanah dari apa namanya ini kebun ya, tanah kebun ini saya ambil kemudian saya taruh di dalam ember. Nah, seperti ini Mas Bro. Dan saya kasih beberapa tanaman aquascape seperti cryptocorin ini Mas Bro ya. Ada cryptocorin Wenditi, ada cryptocorin macam-macam nih. Ada yang jenisnya Valencia atau di situ nih di sini Mas Bro ya. Kalau ini dibuka nih ada nih. Nah, di situ. Itu ada, kemudian aja ada Bacopa moneri. Terus ada juga apa namanya saya ini lupa ya. Ini tanaman aquascape juga, kemudian ada Polysperma sunset nih. Itu udah pada tumbuh Mas Bro ya. Kemudian ada spiritus ya atau apa nih namanya, lupa saya namanya Mas Bro ya. Ini tanaman-tanaman low CO2 yang saya tanam di sini. Kemudian untuk ini sendiri ini namanya apa? Teratai air ya Mas Bro ya, teratai air. Dan ini yang jenisnya kecil Mas Bro. Warnanya nanti merah ke pink gitu untuk apa namanya? Untuk bunganya. Nah, kenapa saya pakai beberapa tanaman ini di dalam wadah ember? Itu selain nanti kalau misalkan saya membuat aquascape mereka sudah dalam kondisi full air ya, immersed, dan juga saya bisa menternak gupi ya teman-teman. Ini ada, kalau kalian lihat bisa lihat ya, itu ada beberapa anakan gupi ya yang kesana kemari. Ini fungsinya untuk membersihkan jentik-jentik nyamuk. Jadi kalau misalkan saya kasih ember, ini posisi di outdoor ya teman-teman. Nah, di outdoor seperti ini ya, ini di kebun saya Mas Bro ya. Itu tuh kita nggak usah khawatir akan jentik nyamuk. Nanti mereka akan dimakan, dihabiskan sendiri oleh ikan gapinya. Kemudian anakan ikan gapi ini kalau misalkan kalian ada banyak ya, itu bisa kalian jual ya, bisa kalian jual lewat Tokopedia, Shopee, atau TikTok. Nah, rencananya saya nanti ke depan kalau saya bisa berhasil membudidayakan ikan hias, kemudian juga beberapa tanaman aquascape ini, saya niatnya nanti akan jual di toko online saya Mas Bro ya, di TikTok tentunya. Itu nanti biar teman-teman bisa beli dan bisa gunakan sesuai dengan keinginan dan tema tank kalian. Tentunya saya lebih fokus kepada yang low CO2 ya Mas Bro ya. Nanti ke depan saya akan buatkan aquascape yang low CO2, kemudian low budget juga. Serta saya akan bagikan tips-tips seperti ini ya, sederhana kalian bisa tiru, yaitu dengan menggunakan media ember kalian bisa membudidayakan udang hias, ikan hias, kemudian tanaman aquascape. Pokoknya jangan sampai kalian mentok gitu ya Mas Bro ya. Kalian bisa berkreasi dengan barang-barang yang ada di rumah kalian, walaupun lahan kalian terbatas ataupun memiliki keterbatasan di segi finansial kalian tetap bisa untuk budidaya dan menghasilkan duit kalau misalkan kalian mau seriusin. Contohnya seperti ini Mas Bro, kalau misalkan kalian punya tanaman-tanaman seperti ini, nanti kalian tumbuh banyak gitu ya, kalian bisa trimming kemudian kalian jual di toko online atau di di teman-teman kalian yang hobi aquascape. Itu kan lumayan Mas Bro ya, nggak usah jual tinggi-tinggi lah, jual 2000 gitu aja kan lumayan. Kalau misalkan kalian punya banyak, bisa buat model aquascape ataupun buat jajan kalian ya Mas Bro ya. Nah, tentunya kalau media kayak gini ini minusnya apa? Nanti minusnya kalau pas musim hujan aja Mas Bro ya. Ini kan sama sekali nggak ada atapnya. Jadi kalau ada musim hujan itu datang ke sini ya, saya khawatirkan adalah ikannya nanti pada lepas. Itu aja sih Mas Bro. Kalau untuk tanamannya itu nggak usah khawatir, karena tanaman-tanaman kayak gini itu badak ya Mas Bro ya. Dan lokasi saya ini juga bisa dibilang sejuk, jadi nggak khawatir saya dengan adanya outdoor seperti ini tuh nggak masalah. Apalagi ini di bulan-bulan Juli, yaitu katanya musim kemaraunya itu terik, itu nggak masalah Mas Bro ya, pasti tetap hidup, nggak harus kalian di suhu yang dingin. Cuma kalau misalkan kalian mau budidaya seperti ini Mas Bro ya, pastikan jangan langsung kasih tanah kemudian ditanamin
beberapa tanaman aquascape itu nanti yang ada melting. Jadi biarkan dulu, kalian endapkan dulu kurang lebih selama 1 minggu di dalam ember, baru kalian tancapkan satu persatu tanaman aquascape-nya. Itu nanti akan cenderung aman buat ikan maupun tanaman kalian. Kalau sampai kalian baru kasih air kemudian tanah terus dicemplungkan juga tanamannya, itu kemungkinan gagal lebih besar ya Mas Bro ya. Jadi walaupun nggak ada filternya Mas Bro, kalau kalian lihat ini nih jernih banget Mas Bro. Ini yang di atas ini bekas pakan gupi ya, bekas pakan gupi, pelet-pelet ikan itu loh yang serbuk, karena memang penghuninya ini kan masih anakan Mas Bro. Jadi peletnya tuh yang lembut itu. Kalau nggak ada, kalau kalian bisa lihat itu tuh jernih banget Mas Bro. Ya, sampai kalian bisa lihat di bagian dasarnya yaitu tanah. Nah seperti ini, itu karena saking jernihnya, walaupun ini nggak ada filternya ya. Jadi filter alaminya yaitu tadi bakteri starter, bakteri baiknya itu, kemudian juga ada beberapa tanaman, kemudian di dalam tanah ini juga saya rasa merupakan salah satu filter rumah bakteri yang bagus buat airnya. Ini jarang saya ganti Mas Bro ya. Hampir 2 minggu di sini itu tanpa penggantian air, cuma saya kasih air tambahan seperti itu. Kenapa saya kasih tambahan? Karena memang ini di outdoor, kena matahari langsung seperti ini Mas Bro ya. Itu lama kelamaan berkurang airnya, volume airnya berkurang. Jadi tinggal saya tambahkan air 1-2 gayung, udah habis itu tinggal aja, dan nggak ada lumut sama sekali Mas Bro. Karena memang semua kebutuhannya itu langsung dimakan oleh si tanaman-tanaman ini. Jadi nggak ada sisa amonia yang bisa menimbulkan lumut. Beda lagi kalau misalkan kalian nggak ada tanaman hiasnya, itu lama kelamaan akan ada lumut. Itu aja sih dari saya. Semoga ini bisa membuat menginspirasi kalian yang ingin budidaya udang, ingin budidaya ikan, kemudian tanaman sekaligus dalam satu wadah, itu bisa banget ya Mas Bro ya. Ini cuma minus nggak ada udangnya aja. Nanti ke depan saya akan coba bikin kolam yang ada ikan, ada udang dan tanaman hiasnya, jadi kalian bisa tiru. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyuku Channel.